Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan buku detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada khutbah beliau pada hari Arafah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Rasulullah berkata pada halaman yang ke-35 pada alinea yang ketiga. Beliau menyebutkan ittaqullaha fi nisaikum. Takutlah kalian kepada Allah di dalam memelihara dan berbuat baik kepada istri-istri kalian. Kata Rasulullah, karena kalian mengambil mereka sebagai amanat Allah dan mengambil kehormatan mereka, dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah. Hak kalian dari mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kalian sukai ke dalam rumah kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Sedangkan hak mereka dari kalian adalah kalian harus memberi nafkah kepada mereka, pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Penggalan yang pertama ucapan Nabi yang menyebutkan ittaqullaha fi nisaikum. Di dalam riwayat yang lainnya Nabi berkata, istausun nisa bi khairin. Berilah nasihat istri kalian dengan kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan yakni bima radhiyallahu bihi wa bima fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi. Kata Imam Al-Utsaimin, nasihati istri kalian dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah dan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limada? Mengapa demikian? Qala al-Syekh Mustafa Al-Adawi. Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan, li'anna qadra khuluqi rajulin yura bima fa'alahu ala imra'atihi bima fi'luhu ala imra'atihi. Beliau menyebutkan karena kadar kebaikan akhlak seorang lelaki itu ditandai dengan kadar kebaikannya terhadap istri-istrinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling baik kepada keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Nabi, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik berbuat keluargaku dibandingkan kalian terhadap keluarga kalian. Maka ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, benarlah ucapan Ibrahim An-Nakhai, kafa bi rajulin 'alal ismi ay yahtaqira imra'atahu. Cukup bagi seorang lelaki itu berdiri di atas perbuatan dosa ketika dia meremehkan istri-istri mereka. Limada? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi kita mengatakan innamal mar'atu saqaiqur rijal. Wa fi riwayah innal mar'ata saqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu belahan dari seorang lelaki. Di dalam riwayat yang lainnya Nabi mengatakan
Inna zaujatuka awanun bika. Sesungguhnya istrimu itu merupakan penolong bagi dirimu, teman terbaik bagimu. Maka ikhwan billah, Nabi memerintahkan agar setiap kaum muslimin memperlakukan wanita itu atas dasar takwa kepada Allah Taala. Sebab akan datang satu masa, dan itu adalah di zaman kita pada hari ini, banyak para lelaki meremehkan para wanita. Padahal mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Salah seorang penyair Arab mengatakan, innal mar'ata madrasatul ula idza sta'dattaha. Sesungguhnya seorang wanita itu madrasah terbaik yang pertama bagi anak kalian bila kalian mempersiapkannya dengan cara yang baik. Yakni diperlakukan dengan cara yang baik, dididik dengan cara yang baik pula. Kemudian beliau mengatakan, karena kalian mengambil mereka sebagai amanat Allah dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah. Maksudnya ijab kabul. Wanita itu menjadi halal bagi seorang lelaki jalannya hanya satu, yaitu akad nikah yang sah. Adapun dengan jalan selain dengan akad nikah yang sah, maka hukumnya haram. Mut'ah dalam Islam hukumnya haram, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW atau ditegaskan oleh Abdullah ibnu Abbas yang riwayatnya marfu sampai kepada Nabi SAW. Atau akad tanpa wali juga hukumnya haram, karena Nabi mengatakan, la nikaha liman la waliya lahu. Tidak sah nikah seseorang yang tidak ada wali bagi dirinya. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bighairi waliyin fanikaha batilun. Sesungguhnya wanita manapun yang menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, pernikahannya itu batal. Maka ikhwafillah rahimanillah, jalan untuk mengambil seorang wanita menjadi halal baginya hanya dengan akad nikah yang sah. Lalu kata beliau, hak kalian dari mereka agar mereka sama sekali tidak memasukkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ini salah satu hak seorang lelaki. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, ma haqqu lana 'ala imra'atina? Apa hak bagi kami atas istri-istri kami? Salah satunya Nabi menyebutkan hak seorang lelaki atas seorang wanita agar wanita tidak memasukkan orang yang dibenci ke dalam rumahnya, baik itu kerabatnya sendiri maupun tidak, dengan catatan bila kebencian itu kebencian yang tidak dilarang di dalam Islam. Seperti seseorang yang memiliki akhlak yang buruk, lisan yang panjang, suka berghibah, melakukan buhtan, kebohongan besar. Orang-orang yang seperti ini boleh dilarang untuk tidak datang ke dalam rumah seseorang, walaupun dia kerabatnya sendiri. Tapi bila tidak ada alasan yang syar'i, kemudian dia melarang keluarganya datang ke rumahnya, memutuskan tali silaturahim, kalimat-kalimat yang seperti ini telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah tabaraka taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jika mereka melakukan itu maka pukullah mereka. Maksudnya kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yakni bila mereka melakukan nusuz. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wallati takhafu nusuzahunna. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan sikap pembangkangan mereka kepada kalian, yaitu nusuz. Jika wanita melakukan nusuz, apa kata Allah? Fawaidhunna. Sebelum dipukul, ambil jalan yang pertama dulu. Nasihati mereka. Berikan mau'idhah. Karena terkadang mau'idhah itu lebih mengena daripada pukulan. Kalau ini kemudian tidak bermanfaat bagi orang tersebut, bagi wanita tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan istrimu itu dari tempat tidurnya. Maksudnya diboikot. Tidak diajak bicara, tidak tidur bersama. Kemudian kalau ini juga tidak bisa merubah keadaan dirinya,
Baru thariqah yang ketiga, fadribuhunna ay darban ghaira mubarrih. Pukul mereka itu, yaitu pukulan yang tidak menimbulkan cacat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan pukul yang tidak menimbulkan cacat itu, yang tidak menimbulkan bekas itu ada pada maq'ad, bokongnya, telapak tangannya, telapak kakinya. Nabi melarang memukul pada bagian wajah. Di dalam riwayat Imam Ibnu Majah Nabi menyebutkan laisa minna man darabal wajha. Wa fi riwayah laisa minna man darabal wujuha. Wa fi riwayah idza karihta 'alaiha fala tadribu 'ala wajhiha. Bukan golongan kami orang yang memukul bagian wajah. Dalam riwayat yang lain, bila engkau marah kepada istrimu jangan pukul pada bagian wajahnya. Maka enggak boleh memukul pada bagian wajah. Bagaimana memukul bagian punggung atau bagian lehernya? Nabi SAW menyebutkan, aturiduna an ta'uda ila umuril jahiliyah an tadriba unuqa akhika. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Apakah kalian mau kembali kepada perkara-perkara jahiliyah? Kalian pukul punggung-punggung, leher-leher saudara kalian. Ini menunjukkan bukti tidak boleh. Memukul punggung tidak boleh. Kalau punggung saja tidak boleh, Imam Nawawi mengatakan padahal punggung itu bagian termasuk bagian tubuh yang paling keras. Maka tidak boleh memukul pada bagian dada, pada bagian perut, pada bagian paha. Hukumnya haram. Bukan hanya makruh, hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat lelaki yang memukul istrinya pada bagian wajah, pada bagian punggung, dan bagian-bagian yang diharamkan untuk dipukul, Umar boleh menghukumnya sesuai dengan ijtihadnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian hafizna rahimani wallah juga termasuk kalau seandainya dia tidak bisa dipukul, didatangkan hakim yang diridhoi oleh keduanya, bermusyawarah akankah dilanjutkan rumah tangganya ataukah tidak. Nah, lalu beliau mengatakan sedangkan hak mereka dari kalian adalah kalian harus memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang baik. Hadis ini mengingatkan bahwa jika kita punya hak atas wanita, wanita juga punya hak atas kita. Hak yang paling utama baginya nafkah. Tetapi berkata para ulama, lebih daripada itu. Lebih daripada hak nafkah, makanan, yang paling utama bagi seorang wanita yang dibutuhkan adalah ilmu agama. Diajarkan kepada wanita itu pengetahuan tentang akhlak yang mulia, etika kepada Allah Ta'ala, kepada Nabi-Nya, beragama, lalu kepada makhluk-makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian diberikan kepadanya pakaian, yang dimaksud diberikan kepada pakaiannya yang menutup auratnya. Ada sedikit tambahan dari saya dalam masalah ini, khati rahimanillah. Tidak boleh seorang lelaki membiarkan anggota keluarganya yang wanita yang telah mencapai usia dewasa tidak menutup auratnya tanpa memberi nasihat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatihi." Seorang suami, seorang lelaki, pemimpin dalam rumah tangganya akan ditanyai tentang pertanggungjawaban keadaan di dalam rumah tangganya. Bukankah Nabi kita mengingatkan, "Sinfani min ahli nari lam arahuma." Dua penghuni neraka yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Yang kedua atau salah satunya Nabi mengatakan nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buqtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, di kepala mereka ada seperti punuk onta. Mereka berjalan melenggak-lenggok menggoda lelaki yang bukan mahramnya. Tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Padahal baunya surga tercium dari jarak yang sangat jauh sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya khawillah rahimanillah, enggak boleh memberi pakaian tetapi pakaian yang telanjang. Pakaian yang membuat wanita itu tetap telanjang, tidak boleh. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menegaskan, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian wahai wanita bersolek seperti solekan wanita jahiliyah di masa lalu. yakni berpakaian tapi menampakkan aurat mereka.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku telah meninggalkan sesuatu kepada kalian. Jika kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah. Di dalam hadis yang lainnya Nabi menyebutkan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima ba'di lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika sepeninggalku kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam hadis yang pertama disebutkan hanya kitabullah saja. Jika Nabi menyebutkan kitabullah saja, itu tidak menunjukkan adanya kebolehan meninggalkan sunnah Rasulullah. Karena dalam kitabullah ada ayat yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang terdapat dan apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah, ambillah dia. Kedua, karena isi Al-Quran sebagiannya tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa ditafsirkan kecuali dengan sunnah. Misalnya firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Atau Allah menyebutkan atiuz zakah. Atau Allah menyebutkan warka'u ma'ar raki'in. Atau Allah menyebutkan kutiba alaikumus syiyam. Dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara ibadah. Semua yang kita sebutkan ini tentang sholat, tentang zakat, tentang ruku, tentang puasa, tidak mungkin kita menjumpai di dalam Al-Quran rinciannya. Tidak ada dalam Quran itu Bapak. Cara ruku bagaimana, nggak ada. Cara menunaikan sholat seperti apa, tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quranul Karim penjelasan tentang berpuasa itu, pembatal puasanya apa saja secara terperinci, tidak ada. Secara global saja. Maka kalau Nabi menyebutkan berpegang teguhlah kalian dengan kitabullah, itu memberikan makna berpegang teguh pula dengan tafsirnya kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Dari sini kita bisa mengambil faedah. Tanda-tanda kesesatan itu bila seseorang sudah meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan jangan kita mengira meninggalkan itu maknanya tidak mengamalkan saja, tidak. Bal la yuridu an yaqra al-Qur'an wa la yata'allamu ma ja'a li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu tarikul Qur'an wa sunnah. Tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau mempelajari sunnah, itu dianggap meninggalkan Qur'an, bahkan meninggalkan agama ini. Bisa terancam dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal ini. Dan para ulama menyebutkan tentang hal ini juga. Di antara pembatal-pembatal keislaman itu meninggalkan mempelajari isi agama Allah taala. Nah, khafillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah tidak membaca Al-Qur'an, tidak pula mempelajari sunnah, kemudian meremehkan orang yang mempelajari dan mengamalkan Quran dan sunnah? Lebih besar lagi dosanya. Dalam surah At-Taubah Allah mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian terhadap Allah, ayatnya Allah dan Rasulnya Allah, kalian jadikan bahan untuk ejek-ejekan, kalian remehkan? Tidak ada alasan bagi kalian, sungguh kalian telah kufur setelah kalian itu beriman. Lihat ikhwan billah. Maka tidak boleh. Dia tidak pernah membaca Quran, dia tidak mempelajari sunnah, kemudian dia meremehkan orang yang membaca dan mengamalkan isinya, Al-Quran. Orang yang membaca dan mempelajari dan mengamalkan isinya, As-Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka mudah ya Pak, melihat tanda-tanda kesesatan itu dilihat. Orang itu dekat dengan Quran atau tidak, dekat dengan sunnah atau tidak, mengejek atau tidak. Bila dia mengejek, jangan ragu lagi, pasti orang itu berada di atas kesesatan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wahai manusia, kata beliau, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku. La nabiyya ba'di. Innama ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudah diriku. Hadis ini menjelaskan bersesuaiannya hadis ini dengan firman Allah tabaraka wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin."
Bukanlah Muhammad itu sekedar bapak angkat salah seorang di antara kalian. Akan tetapi dia itu utusan Allah dan penutup para nabi. Berkata Al-Imam Ibnu Ma'in, ajma'al ulama'u ala man i'taqada anna ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan faqad kafar. Seluruh para ulama Islam telah bersepakat, barang siapa mengatakan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada nabi lagi, dia telah kafir. Maka Bapak-bapak, Ahmadiyah di sisi agama Islam bukan orang Islam lagi. Karena Ahmadiyah mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad nabi sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Mirza Ghulam Ahmad dianggap nabi. Dan mereka meyakini nabi itu terus akan ada sampai yaumil qiyamah. Ini kufur. Hukumnya kafir. Di zaman nabi ada seseorang yang mengakui nabi, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Maka nabi menggelarinya dengan al-Kadzdzab, seorang pendusta, karena dia mengaku nabi sementara tidak mungkin ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat beliau menyebutkan la nabiyya ba'di itu juga menunjukkan tidak boleh berlaku syariat apapun di muka bumi ini kecuali syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala al-Jami, ketika Isa bin Maryam turun kembali ke dunia, dia tidak berhukum dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepadanya, tetapi dia berhukum dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat di belakang Imam Mahdi. Bukan beliau memimpin sholat, karena syariatnya syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian beliau mengatakan, dan tidak ada umat lagi sepeninggal kalian. Ketahuilah, maksudnya tidak ada umat lagi sepeninggal kalian, maknanya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Enggak ada agama lagi yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain Islam. Tidak akan ada umat lagi yang diutus Nabi kepada mereka membawa syariat yang baru. Tidak ada. Umat Islam umat yang terakhir. Umat yang pertengahan, umat yang paling terakhir. Tetapi umat Islam umat yang pertama kali akan menginjakkan kakinya di dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Kama akhrajal Bukhari, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, awwal ummati yadkhulul jannah ummati wa humul masakin. Umat yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umatku, dan mereka rombongan orang-orang yang miskin. Artinya di antara seluruh umat, umat Islam. Di antara umat Islam yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah rombongan orang yang miskin. Dan di antara orang yang paling miskin, orang yang miskin yang masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala, ahlul ilm, ahlul taqwa. Ahlul ilmu, ahlul taqwa. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Kemudian beliau berkata, ketahuilah sembahlah Rabb kalian. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian. A'budu rabbakum. Nabi menyebutkan dengan kalimat rabbakum. Nabi tidak menyebutkan u'budullaha. Karena kalimat rububiyah disepakati oleh seluruh manusia di muka bumi. Bila kita berkata kepada orang yang paling musyrik sekalipun, siapa yang menciptakanmu? Dia akan berkata Allah. Bila kita berkata orang yang paling kafir sekalipun di muka bumi ini, siapa yang akan mematikanmu? Dia akan berkata Allah. Bila kita berkata kepada orang-orang munafik, kepada siapapun di muka bumi ini, siapa yang memberimu rezeki? Siapa yang memberikan kebahagiaan dalam hidup? Mereka mengatakan Allah. Supaya mereka mengetahui, supaya manusia mengetahui, kalau ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantaskah kalian sembah selain Allah taala? Makanya Nabi mengatakan kalimat u'budu rabbakum. Sembah Rabb kalian yang memelihara kalian, mengatur kalian, memberi rezeki kepada kalian, menghidupkan kalian dan kelak mematikan dan membangkitkan kembali kalian di hadapannya. Wallahu taala alam bisawab. Lalu kata beliau, dirikanlah salat 5 waktu. Kalimat ini berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang komentar, dan kata beliau, dan dirikanlah oleh kalian salat 5 waktu. Ini menunjukkan bukti salat wajib itu hanya salat 5 waktu. Tapi ini diselisih oleh sebagian ulama. Abu Hanifah misalnya, tidak, bukan hanya salat 5 waktu yang wajib.
Bahkan sebagian salat menjadi wajib bagi seseorang. Di antaranya menurut pendapat beliau salat tahiyatul masjid. Berdasarkan hadis Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini wa fi riwayah hatta yusalli rak'ataini. Bila seorang di antara kalian memasuki masjid, jangan langsung duduk sampai dia salat terlebih dahulu 2 rakaat. Maka kata Imam Abu Hanifah, ini salah satu bukti bahwa ini menunjukkan salat tahiyatul masjid itu wajib. Wallahu taala alam bisawab. Tambahan kalimat yang menyebutkan dirikanlah salat. Makna yang pertama kata Imam Al-Husaini yakni antusalli ala waqtiha. Lakukan salat tepat pada waktunya. Maksudnya jangan sampai keluar dari waktu yang ditentukan oleh syariat. Yang kedua yaitu maknanya lakukan salat secara berjamaah bagi laki-laki. Yaitu tunaikanlah kalian salat 5 waktu, yakni maknanya bagi laki-laki salat berjamaah bagi laki-laki. Yang ketiga makna salatlah kalian salat 5 waktu kalian itu, maka maknanya salatlah dalam keadaan khusyuk dan tumakninah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kata beliau, maaf saya tambahkan, adapun meninggalkan salat 5 waktu, ulama kita berbeda pendapat. Tapi sepakat di satu perkara. Idza tarakaha lil juhudi 'alaiha faqad kafar. Meninggalkan salat karena membencinya, tidak menyukainya, menolak kewajiban salat baginya, ini hukumnya kafir. Tapi kalau meninggalkannya karena sebab malas, maksiat dia kepada Allah tabaraka wa taala, ini disebut dengan kufrun duna kufrin. Tapi sebagian ulama langsung mengatakan hukumnya kufur. Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan, "Fala taz'amu anna taraka kullaha bal taraka ahada aw ihda min khamsata al-maktubati allati kataba Allah tabaraka wa taala alaina faqad kafar." Atau kama qala rahimallahu taala. Jangan kalian sangka dia meninggalkan seluruh salat. Satu saja dari salat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita ditinggalkan, dia telah keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat beliau. Dan beliau punya alasan. Alasannya adalah firman Allah taala, "Ma salakakum fi syaqar?" Fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka mengatakan dulu kami di dunia tidak mengerjakan salat. Kata Ibnu Abbas yakni meremehkan salat, meninggalkan sebagian dari salat. Nauzubillah min dzalik. Lalu kata beliau, laksanakanlah puasa di bulan Ramadan, bayarlah zakat. Membayar zakat wajib. Membayar zakat tidak boleh ditolak. Dulu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang yang enggan membayar zakat. Sampai Umar berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, alaysa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah asma minni dima'ahum?" Wahai Abu Bakar, bukankah Nabi kita mengatakan barang siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh dibunuh? Wa amwalahum wa aradhum, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dihinakan kehormatannya. Qala Abu Bakar As-Siddiq illa bihaqqil Islam wa zakatu haqqul Islam. Kecuali dengan haknya Islam, zakat merupakan haknya Islam. Kata Umar, sungguh aku sekarang mengetahui bahwa mengapa Nabi lebih mencintai Abu Bakar, karena dia lebih faqih dalam urusan agama. Wallahu taala alam bishawab. Maka orang yang enggan membayar zakat diperangi. Saya tambahkan ikhwati rahimani wa tapi zakat ini harus sesuai dengan yang diterangkan oleh Allah. Jangan menambah-nambahi yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita nggak boleh mewajibkan zakat yang tidak diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Karena sebagian orang yang rahimahullah menzakati sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Kendaraan misalnya. Tidak ada penjelasan dalam Islam bahwa kendaraan itu diwajibkan zakat kalau ditunggangi. Kemudian apa? Rumah. Abdullah bin Umar menyebutkan laisa sadaqatu ala raqibikum wa buyutikum. Nabi dia tidak mengatakan bayatikum, buyutikum. Tidak ada kewajiban zakat atas kendaraan kalian dan rumah-rumah kalian. Di rumah tidak ada zakatnya. Kendaraan tidak ada zakatnya kecuali yang diusahakan. Kendaraan diusahakan, disewakan, hasilnya terkumpul,
mencapai nisab dikeluarkan zakatnya. Rumah diusahakan dikeluarkan zakatnya. Adapun yang di tempat tinggali tidak ada zakatnya. Dan itu menunjukkan agama Islam ini mudah. Ad-dinu yusrun yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi. Agama ini gampang, beri kemudahan, jangan kau persulit. Bayangkan, Mbak, kalau rumah itu dizakati, maka orang muslim yang punya usaha hotelnya harus dizakati. Berapa besar yang harus dia tanggung, dan itu tidak memungkinkan bagi mereka. Kalau begitu keadaannya, orang akan lari dari Islam. Maka nggak boleh kita memfardukan sesuatu yang tidak difardukan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Profesi misalnya, bapak mungkin ada yang berprofesi sebagai dokter, tidak punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari profesi. Yang ada zakat harta. Kalau hartanya telah terkumpul sampai kepada nisabnya, idza balagha haulahu wa nisabahu, nasabnya sampai, kemudian nisabnya sampai, putaran waktunya sudah sesuai, tinggal dikeluarkan zakatnya. Bila seseorang mengeluarkan setiap bulan 2,5% darinya, tidak dilarang, tapi jangan mewajibkan kepadanya. Sebagaimana Allah melarang kita mengharamkan yang tidak diharamkan, begitu pula Allah mengharamkan bagi kita mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah Taala. Mungkin sebagian orang beralasan dengan kias bahwa zakat profesi itu dikiaskan dengan para petani, masa haulnya, di mana petani setiap panen dia harus mengeluarkan zakat tanamannya. Sedangkan nisabnya dikiaskan dengan harta emas, yaitu 85 gram emas, di mana setiap 85 gram emas maka dikeluarkan zakatnya. Kita katakan ini menggabungkan dua perkara yang tidak pernah digabungkan di zaman Nabi. Padahal Nabi yang menjumpai dua perkara ini. Di zaman Nabi ada orang yang berprofesi sebagai pedagang, ada orang yang berprofesi sebagai tukang bekam atau tabib, ada orang yang berprofesi sebagai gubernur, ada orang yang berprofesi sebagai petani. Tapi tidak ada di antara mereka yang diambil zakat gajinya. Bila mereka itu diambil zakat gajinya bukan karena, bila mereka diambil sebagian dari gajinya bukan karena sebab zakat, seperti yang dilakukan oleh Muawiyah di zaman beliau. Beliau mengambil sekian persen dari gaji para gubernurnya, tidak kepada yang lainnya, khusus bagi para gubernurnya. Kenapa? Karena dipandang gaji para gubernur sudah sangat amat besar, dan sebagian mereka tampak hidupnya sangat amat mewah. Kemudian diambilnya oleh Muawiyah hanya sekedar untuk ditabungkan yang bisa dimanfaatkan kepada fuqara dan masakin. Bila sewaktu-waktu gubernur ini mau mengambil, dibolehkan. Tapi bukan apa? Bukan kemudian dipatok mesti harus sekian, tidak demikian. Nah, maka itu kiasnya berbeda. Tapi bukan berarti setelah saya sampaikan ini bapak-bapak yang terbiasa mengeluarkan zakat profesinya menjadi mundur ke belakang, tidak. Saya hanya ingin menjelaskan tidak bolehnya mewajibkannya. Tetap jalan 2,5% keluarkan, kalau perlu 3% atau sampai 10%. Enggak ada masalah. Kalau mau. Tapi jangan sampai diwajibkan, karena mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh mereka, oleh Allah kepada mereka. Allah mengatakan waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang mewajibkan, orang yang berbicara kepada atas nama Allah dengan kebohongan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, yaitu tunaikan haji di rumah Rabb kalian. Ini menunjukkan hukumnya wajib. Bahkan dia rukun Islam yang kelima. Umar bin Khattab menyebutkan, faman kana indahu sa'atan summa lam yahuj famata 'alaiha mata 'alal yahudi awil nasrani awil yahudi awil majusi. Barang siapa punya keluasan harta kemudian dia enggak mau berhaji lalu meninggal dunia dalam keadaan belum haji, silakan dia mati di atas caranya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Karena orang-orang ini tidak pernah berhaji. Orang musyrik saja, Bapak. Orang musyrik Quraisy itu naik haji. Mereka berhaji. Diterangkan dalam kitab Kasyfus Syubhat, hum yahujuna wa yatasaddaquna wa yasumuna. Mereka orang musyrik itu dahulu berhaji, bersedekah, mereka berpuasa. Walaupun cara haji mereka ketika itu tidak sesuai dengan cara hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka berhaji. Lalu bagaimana mungkin seseorang muslim punya harta kemudian tidak berhaji? Ditanya oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, Bapak persiapkan yang belum haji segera berhaji. Kalau punya mobil 2 jual 1 untuk naik haji. Karena punya mobil enggak wajib, punya rumah enggak wajib, haji hukumnya wajib.
Kita heran dengan sebagian orang bisa berpesiar, melancong ke luar negeri, pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu, tapi haji belum. Bagaimana kalau dia nanti meninggal dunia ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang hartanya? Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau selanjutnya yaitu taatilah pemimpin kalian. Dalam hadis yang lainnya Nabi mengatakan alaikum bisam'i wat tha'ah. Atas kalian mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian. Yang dimaksud mentaati di sini adalah innama ta'atu fil ma'ruf. Mentaati perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Wa amma ma yukhalifu syara' fala ta'ata alaih. Adapun sesuatu yang menyimpang dari syariat maka tidak perlu ditaati. Bila pemimpin memerintahkan bunuh diri, jangan ditaati. Karena sebagian negeri ada yang memerintahkan rakyatnya bunuh diri, tidak boleh ditaati. Bunuh diri hukumnya haram. Bila seorang pemimpin memerintahkan hambanya berbuat maksiat, tidak boleh ditaati. Tapi bila seorang pemimpin melakukan suatu perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, selama pemimpin-pemimpin tersebut muslim sekalipun fasik, zalim, sekalipun pemimpin ini sahibul ma'asi, pelaku kemaksiatan, tetap ditaati pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat untuk menjaga keutuhan kaum muslimin. Nabi SAW berkata, atau Abdullah ibn Umar menyebutkan, fala naz'a yadakum an umaraikum, jangan kalian cabut tangan-tangan kalian dari pemimpin-pemimpin kalian. Artinya ketaatan kalian kepada pemimpin kalian dan kalian cabut hatta tarawna ala kufrin bawah, sampai kalian lihat mereka benar-benar sudah bukan orang Islam lagi. Kalau mereka sudah bukan orang Islam lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, niscaya kalian akan masuk surga. Di sini Nabi menjelaskan berarti masuk surga itu satu, tidak berbuat syirik, dua, menegakkan sholat, tiga, menunaikan puasa, empat, mengeluarkan zakat, lima, menunaikan haji, enam, seseorang itu mentaati pemimpin-pemimpin mereka, yaitu mengikat ukhuwah, mengadakan persatuan, bukan perpecahan. Sebaliknya orang yang membuat perpecahan, membuat porak-poranda barisan kaum muslimin, mereka akan lama hisabnya di yaumil qiyamah. Apakah dia akan masuk surga? Tahta masyiatillah. Ini di bawah kehendaknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Sampai di sini Bapak, apa yang mampu saya sampaikan di kesempatan kali ini dari penggalan pasal tentang khutbah Arafah. Adapun sisanya Anda bisa baca sendiri dalam buku yang pernah saya bagikan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya pasal tentang penjelasan Nabi tentang apa itu mukmin, siapa itu muslim, keutamaan orang yang berjihad dan orang yang berhijrah ke jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insyaallah. Semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Tafadhal masykur. Silakan. Misalnya datang di waktu subuh, karena Nabi menyebutkan rak'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana yang harus dilakukan? Tahiyatul masjid ataukah 2 rakaat sebelum subuh ini? Yang rajih, yang kuat dalam masalah ini melakukan salat 2 rakaat sebelum subuh. Karena tahiyatul masjid itu maknanya tidak harus khusus untuk 2 rakaat tahiyatul masjid. Karena kan hadisnya menyebutkan idza dakhala ahadukum fil masjid idza dakhala al masjid ahadukum fala yajlis. Bila salah seorang di antara kalian itu masuk masjid, janganlah dia itu duduk langsung. Perintahnya berarti salat. Salat apapun juga. Sama kalau Anda masuk ke masjid, imam sudah salat bersama jamaah, Anda enggak boleh tahiyatul masjid. Ikuti salat bersama imam. Salatnya Anda itu sudah dianggap sebagai penghormatan kepada masjid. Tahiyatul masjid itu artinya menghormati masjid. Jadi kalau Anda salat 2 rakaat sebelum subuh, itu sudah dianggap sebagai salat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Tapi kalau memungkinkan dilakukan kedua-duanya lebih afdal, lebih utama. Boleh? Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, silakan.
Apakah ada contohnya atau adakah dalilnya di kamar mandi itu membaca basmalah? Ada larangan membaca bismillah atau membaca lafaz-lafaz Allah di dalam hamam. Fala yadhkurullaha fiha. Hadisnya panjang sampai Nabi menyebutkan bila kalian berada dalam kamar mandi itu jangan kalian menyebut namanya Allah Ta'ala. Tapi dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam bin Bas, yadhkurullaha lafdhan bilisanihi fil hamamat makruha. Lakin idza kana 'alal barrazi harama. Kalau seandainya seseorang itu berada dalam kamar mandi kemudian dia melafazkan astagfirullah, innalillah, ada lafaz Allah keluar, itu hukumnya makruh. Tapi kalau dilakukan dalam keadaan sedang buang hajat, BAK atau BAB, hukumnya haram. Faham rinciannya? Tapi membaca bismillah ketika berwudu, sebagian ulama mengatakan wajib. Karena ada riwayat, walaupun riwayat ini diperbincangkan dan menurut pendapat yang rajih, riwayat ini riwayat yang hasan, wallahu ta'ala a'lam bishawab, yaitu Nabi menyebutkan la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman la tasmiyata lah. Tidak ada wudu bagi seseorang, tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa menunjukkan baca bismillah itu wajib. Yang wajib mengalahkan yang makruh. Tadi kan larangan membaca bismillah di kamar mandi hukumnya apa? Makruh. Sementara larangan menyebut nama Allah dalam kamar mandi hukumnya makruh. Sementara membaca bismillah ketika mau wudu hukumnya wajib. Sehingga yang wajib mengalahkan yang makruh. Wajar kalau kita melihat ada di antara para ulama lalu berkata tidak apa-apa tetap membaca bismillah dengan syarat tidak berdiri di mana? Di atas tempat buang hajatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan solusi. Bismillah ketika mau berwudu itu tidak mesti airnya mengalir lalu kita baca bismillah, tidak. Sebelumnya kita membaca bismillah boleh. Sehingga beliau berkata bismillah itu dibaca di luar kamar mandi. Kalau Anda memang niat mau berwudu di kamar mandi, maka dari luar Anda sudah membaca bismillah, kemudian baru berwudu di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Masih ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salahnya. Semoga Allah memberkahi majelis kita, mengampuni dosa-dosa kita dengan sebab majelis kita, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di surga seperti hari ini kita bertemu. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.